5, berikan yang 5. Itu syukur. Karena kita mengkonversi jadi amal saleh. Diberikan kesehatan, maka kesehatannya digunakan untuk kebaikan, untuk bekerja, untuk membahagiakan pasangan, memuliakan istri, ya kan? Jajanin istri. Kita nyari uang buat apa, Mas? Buat apa? Buat istri. Nah sekarang ATM sama saldonya di istri apa di kita? ATM sama saldonya di istri apa di kita? Di istri. Iya, harusnya saldo itu ada di istri. Iya, saldo itu ada di istri. Seorang suami boleh nggak pegang uang? Boleh, tapi seperlunya. Untuk apa? Aktivitas harian. Ya kan dia keluar perlu bensin mobil, ya kan? Etolnya perlu diisi, mungkin mau entertain sama temannya dan lain sebagainya. Yang pasti laki-laki nggak boleh pegang uang banyak-banyak. Kenapa? Nah, kalau perempuan pegang uang kalau laki-laki pegang uang banyak-banyak, nah itu pasti nanti akan menyimpang dan itu menjadi salah satu sebab terjadinya dosa besar. Sudah pernah dibahas tentang dosa-dosa besar? Belum ya? Salah satu dosa yang paling besar itu yang pertama adalah syirik. Di antara dosa-dosa besar itu adalah perbuatan zina. Nah, teman-teman, saya mau masih kaidah dulu di dasar. Ini sebagai mukadimahnya dulu. Zina itu, ini buat para suami ya. Ya, para suami dulu ya, Mbak ya. Zina itu, mohon maaf, bukan hanya sekedar kita berhubungan badan dengan lawan jenis yang tidak halal buat kita. Yang banyak terjadi zaman sekarang adalah zina mata dan pikiran saat kita bermedia sosial. Bukan Masya Allah, astagfirullah. Masya Allah itu kalau lihat istri, ketemu istri sampai di rumah. Astagfirullah. Kenapa saya bilang melihat istri harusnya Masya Allah? Oke, nanti saya lanjutin yang tadi. Kenapa lihat istri itu harus Masya Allah? Karena Allah berfirman di Quran surat ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Pernikahan itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah kayak apapun yang Allah ciptakan. Contoh, Kebumen tempat yang indah di mana? Oke, yang paling gampang gini, main ke Wonosobo, naik ke atas lagi ke Dieng, kemudian ke puncak Sikunir, ya, untuk melihat sunrise. Begitu sunrise-nya muncul, ngucap apa? Kenapa ngucap Masya Allah? Karena itu indah dan itu adalah tanda kebesaran yang Allah ciptakan. Datang lagi misalkan ke Bandung, naik ke utara, ada Tangkuban Perahu. Begitu ngelihat sejuk, adem, ayem, ya kan? Ngelihat langsung ucap Masya Allah. Kenapa? Karena itu adalah tanda kebesaran Allah. Satu keindahan. Pertanyaan saya sederhana. Panjenengan Mas, capek lelah beraktivitas di luar, pulang ke rumah ketemu istri ucap apa? Salah besar. Dan Allah bilang apa? Wa min ayatihi. Istrimu adalah salah satu tanda kebesaranku, bahwa aku menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri untuk menghadirkan ketenangan di dalam rumah. Siapa? Istri. Maka seharusnya seorang suami ketika pulang ke rumah mengucapnya Masya Allah, karena sedang melihat keindahan yang Allah ciptakan bernama wanita dan perempuan. Iya beneran. Nah sekarang gini, kenapa harus mengucap Masya Allah? Karena itu akan menanggalkan ego, rasa lelah, capek kita, karena kita berhadapan dengan wanita yang akan menenangkan dan melayani kita di dalam rumah. Punya husnuzonnya dulu, walaupun sampai di rumah ternyata istri cerewet bawelnya Masya Allah. Nah, Masya Allah. Husnuzonnya dulu, nanti pelan-pelan kita mendidik mereka. Dengan apa? Salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan, memberikan contoh kebaikan kepada istri adalah mengucapkan Masya Allah. Oke, datang ke rumah,
Kita dapetin istrinya masih pakai roll rambut gitu kan, masih pakai daster ya, masih pakai masker gitu. Kenapa? Karena kita datang nggak ngasih kabar, dia lagi mempersiapkan diri untuk layak untuk digunakan ketika kita pulang. Ternyata kita datang lebih dulu. Begitu melihat pakaian dan tampilan seperti itu, Masya Allah, begini aja udah cantik sayang, apalagi kalau itu udah bersih semuanya. Begituin enggak, Pak? Begituin enggak? Terus gimana pondasi BF mau tegak kalau hal sederhana gitu aja enggak bisa? Iya kan? Loh. Seriusan, ini ada istri saya manggil istri saya cuma 2 panggilan, Pak. Satu, pertama, saya panggil istri saya Solehah. Itu jadi doa dari seorang suami buat istri. Yang kedua, saya panggil istri saya dengan kalimat sayang. Mungkin nggak terbiasa ya, karena apa? Budaya di Indonesia itu tidak mengajarkan anak-anaknya, keluarganya, orang tuanya memanggil pasangan halalnya dengan kalimat seperti itu. Bayangin kalau ternyata ilmunya Rasulullah kita pakai, ya zauzati, ya kan? Wahai istriku sayang, kan itu lembut sebetulnya. Nah, kalau disederhanakan, panggil dengan kalimat Solehah, sayang. Apa sih? Gini lah, kadang kita lupa nih. Terima telepon. Halo, assalamualaikum. Oh iya, Masya Allah, nggih Pak, siap. Waalaikumsalam. Ditanya sama istrinya, siapa Pak? Oh itu, Bapak langsung suaranya berubah. Kok sama orang lain bisa sopan santun, sama pasangan sendiri sama udelnya? Nah itu baru benar istighfar. Kan salah. Karena apa? Nih, saya ngeliatnya ke kanan dulu Mbak ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Kata Nabi, sebaik-baiknya seorang suami itu bukan tentang apa dan siapa kita di luaran, tapi tentang bagaimana sikap dan perilaku kita kepada beliau-beliau ini. Tulang rusuk yang bengkok. Kalau saya nyebutnya manusia setengah akal. Oh asli. Lo ngerasa nggak mereka yang salah ngambek sendiri? Oh iya. Tapi itulah teman-teman semuanya, para suami. Cuman gini, Rasulullah sudah ngasih tahu bahwa perempuan itu adalah manusia setengah akal, kurang iman, kurang akal. Apa-apa ngambek, apa-apa ngomel, apa-apa ngedumel, apa-apa baper, itu perempuan. Maka kalau ada suami yang modelan begitu, berarti manusia setengah. Kalau ada istrinya salah, suaminya gampang marah, berarti dia adalah manusia setengah. Kalau ada istrinya lagi ngambek tapi tidak dipeluk malah diomelin, berarti laki-laki setengah. Itu Mas. Kenapa begitu? Karena Allah mengkaruniakan kepada kita apa? Kepada kita apa? Akal. Akal yang lebih luas, akal yang lebih panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menjadi peredam dari seorang istri yang lebih dominan pakai perasaan ini. Karena istri itu mau salah mau benar pasti ngambek. Itu udah kaidah dasar. Saya ulangi, kaidah dasar wanita secara standar. Iya. Jadi jangan, nah ini yang sering terjadi di luar. Saya banyak dapetin kasus-kasus yang ketika ternyata nggak nyaman dengan istri di rumah, dia jajan di luar dengan perempuan yang lain. Saya selalu bilang begini, perempuan yang kamu sedang dekat dengan dia itu belum tentu bisa sesabar perempuan yang sudah mendampingi bertahun-tahun. Karena rata-rata perempuan di luar itu cuma melihat kita sekarang, dan mereka nggak tahu proses yang sudah kita alami. Pertanyaannya, mereka mau nggak mendampingi kita seperti istri kita sekarang? Enggak. Kalau memang sudah punya keyakinan seperti itu dan kesadaran seperti itu, bahwa yang sudah mendampingi kita ini lebih berhak untuk dibahagiakan, bukan terus-terus disakiti, bukan terus-terus dipaksa untuk mengerti, bukan terus-terus dipaksa untuk memahami kita. Pulang ke rumah, aku nih capek loh. Emangnya istri di rumah nggak capek? Walaupun mas perantau gitu.
Istri tuh capek di rumah. Capek ngapain? Mainan handphone, nonton drakor, sama skincare. Sama ngewirit Shopee. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku merasa bahaya ya anak ini ya. Paling depan. Ada depan langsung gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, esensi dari halal bihalal itu apa sih yang dihalalkan? Yang dihalalkan itu adalah segala kekhilafan. Kita berislah. Nah, islah yang harus kita lakukan itu bukan hanya di luar rumah, tapi di dalam rumah. Cuman ada sebuah tren yang muncul di media sosial baru bahwa makhluk terkuat di alam semesta ini itu hanya melakukan sebuah halal bihalal, permohonan maaf, dan itu hanya terjadi setahun sekali. Sambil cengenges. Iya. Yang jam 7 selesai sholat Id dia minta maaf, jam 9 sudah kembali ke setelan pabrik. Setengah 8. Itu perempuan. Nah, teman-teman semuanya, perempuan itu sangat mudah lupa terhadap dosanya sendiri, tapi tidak akan pernah lupa dengan dosa suaminya sendiri. Betul nggak sih? Ya, kerasa kan? Normal berarti perempuan. Kalau panjenengan merasa bahwa istri di rumah seperti itu, berarti betul Anda semua sedang menikahi seorang perempuan. Karena fitrahnya begitu, teman-teman semuanya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang seorang wanita dan laki-laki yang berada di atas standar dari umumnya para perempuan dan laki-laki. Apa? Begini, saya ingin teman-teman semuanya tidak lagi berekspektasi tentang kebahagiaan melalui pasangan masing-masing. Karena kebahagiaan itu bukan dari pasangan kita masing-masing. Pasangan kita yang Allah hadirkan, baik suami ataupun istri, saya katakan mereka hanya menjadi wasilah dari kebahagiaan yang akan Allah titipkan. Artinya begini, menikahlah dengan seseorang bukan karena dia bisa membahagiakan saya, tapi menikahlah dengan seseorang karena saya berkewajiban untuk membahagiakan dia. Kenapa? Karena saat kita berusaha untuk membahagiakan seseorang yang kita nikahi sekarang, berarti ada nilai ibadah dan pahala di dalamnya. Dan itu yang disebut dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di situ ada kalimat litaskunu ilaiha, artinya saling, teman-teman. Jadi kita sebagai seorang istri sadar diri bahwa suami kita juga punya keterbatasan. Jangan dipaksa mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Ya, contoh begini, kalaulah suami kita ya di rumah dia hanya bisa menjadi seorang pendengar, maka jangan dipaksa dia untuk menjadi sosok yang memberikan hadiah. Gak selalu bisa soalnya. Atau ini standar dulu. Atau jangan paksa suami kita juga ketika dia ternyata adalah orang yang pendiam, jangan dipaksa seolah-olah seperti cerewetnya kita. Yang harus kita pahami sebagai seorang istri adalah memahami kenapa suami saya bicaranya sedikit. Saya bilang, teman-teman, ini ada beberapa saya lihat tipikal suami yang memang agak pelit ngomong. Kenapa? Karena dia tertekan dengan pola asuh orang tuanya dulu. Saya pakai kalimatnya Mbak Lia. Bukan istrinya loh ya. Loh, kalau Mas Awam tertekan, beliau nggak akan gemuk. Nggak salah, justru malah pelarian tertekannya makan terus.
Jadi teman-teman yang harus dipahami kita sebagai seorang istri, ini yang dilakukan sama istri saya. Saya juga teman-teman yang suami, saya juga adalah seorang suami yang dulu pernah punya hutang pengasuhan. Bahasa kerennya adalah inner child. Kenapa saya sekarang bisa belajar untuk memuliakan istri saya? Karena dia membantu saya untuk sembuh dengan hutang pengasuhan saya. Setiap laki-laki punya. Saya melihat setiap laki-laki punya hutang pengasuhan. Anak pertama pasti punya ekspektasi dari orang tuanya. Kamu harus jadi contoh teladan buat adik-adikmu. Akhirnya apa? Kasih sayang perhatiannya lebih sedikit daripada adik-adiknya. Nah itu hutang pengasuhan. Nah, Kadang-kadang wajib. dua satu. Makanya Mas Awam kabur ke sana Mas. Ini kayaknya 2 menit lagi kabur. Nah, ini harus dipahami teman-teman, khususnya para istri. Karena banyak para istri yang ngomong begini, ketika pacaran sama menikah, kok kamu beda sih? Nggak kayak dulu. Dulu apa-apa bela-belain mau nganter aku ke sana ke sini, sekarang kok malas-malasan dan lain sebagainya. Sebetulnya saya bilang, bukan suaminya yang berubah, tapi kita yang belum betul-betul mengenali siapa suami kita. Itu kuncinya. Beneran, teman-teman. Salah satu ilmu untuk kita bisa berdamai dengan kehidupan masa lalu disebut ilmunya tazkiyatun nafs. Dimulai dari pintu besar yang namanya taubat dan puncaknya adalah ridho. Arti ridho adalah dia puas. Puas berserah menerima semua takdir dan ketetapan Allah sebagai ketetapan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, dia akan mengatakan bahwa orang tua saya tidak salah. Kalau memang orang tua saya tidak terlalu memperhatikan saya daripada adik-adik saya, itu karena keterbatasan ilmu beliau. Yang salah adalah ketika tahu ada yang kurang, kita tidak mau menyempurnakannya dengan ilmu yang sekarang bertebaran di mana-mana. Saya merasakan sendiri kok, teman-teman semuanya. 13 tahun saya berkeluarga sama istri saya. Dia menjadi partner saya untuk benar-benar sembuh dari hutang pengasuhan di masa lalu. Dan itu penting. Kenapa? Hutang pengasuhan, bahasa sekarangnya inner child, ya, itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Ada seorang anak-anak yang diajak oleh seorang ayahnya menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Ayahnya bilang sama Umar, "Wahai Amirul Mukminin, nasihati anak saya karena dia menjadi anak yang durhaka." Akhirnya dinasihati banyak-banyak sama Umar bin Khattab. Selesai menasihati, anaknya nanya sama Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari seorang ayah?" Pertama, kata Umar bin Khattab, hak dari seorang anak hak anak dari seorang ayah yang pertama adalah mencarikan seorang ibu yang soleha. Solehot itu di rumah, dalam kamar Mas. Nah sekarang pertanyaan sederhana, coba kita lihat istri kita sudah soleha belum? Kalau belum jangan diganti. Gitu. Ya. Kalau belum jangan diganti. Dengan dalih katanya kata Umar suruh cari istri yang soleha katanya gitu. Harus diajari, dididik, didampingi, ditemani kebengkokannya dan berdamai dengan segala kekurangannya. Itu harus kita lakukan. Pertama. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, hak seorang anak adalah memberikan nama terbaik. Yang ketiga, mengajarkan kitabullah. Kata anaknya tadi, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, ibu saya adalah seorang majusi. Bagaimana saya bisa mengenal Allah?" Yang kedua, saya tidak diberikan nama terbaik, maka tidak ada harapan dan doa di dalamnya. Karena nama saya hanya nama biasa yang tidak ada artinya sama sekali. Yang ketiga, seumur hidup saya tidak pernah diajarkan kitabullah oleh ayah saya. Apa jawab Umar tadi? Kata Umar, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sebagai seorang ayah sudah durhaka kepada anakmu. Kita jangan melihat orang tua kita. Ya, kita sudah putus. Saya ingin di teman-teman di IBF ini sudah memutus mata rantai hutang pengasuhan dan saya berharap itu sudah selesai. Yang saya ingin
sampaikan pesannya adalah jangan sampai kita mengulang kesalahan dan keterbatasan ilmu dari orang tua kita dulu dalam pengasuhan kepada kita terhadap anak-anak kita. Itu maksudnya. Karena kalau enggak itu akan menjadi siklus mata rantai hutang pengasuhan yang terus menerus. Contoh laki-laki yang punya hutang pengasuhan, kalau dia marah, silent treatment, diam. Mendiamkan istrinya berhari-hari. Yang kedua, ciri yang lain, seorang suami yang punya hutang pengasuhan ketika marah terhadap istrinya impulsif. Tahu impulsif? Marahnya tidak melihat dan tidak memandang dia adalah wanita yang sudah mendampingi dalam jatuh bangun kehidupan. Gitu. Itu laki-laki yang punya hutang pengasuhan. Cirinya itu diantaranya. Nah, sekarang saya turunkan. Silent treatment itu bukan hanya sekedar mendiamkan istri di dalam rumah. Di atas kasur menjelang tidur sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu silent treatment gitu. Hati-hati teman-teman. Karena apa? Sebetulnya istri kita itu lebih menyenangkan daripada gadget kita. Loh, gadget cuma bisa disentuh-sentuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Istri kita sekali sentuh, numpakin langsung ke kita. Betul kan? Iya, sekali sentuh langsung numpakin kita. Nah, harusnya sesuatu yang lebih menyenangkan itu lebih apa? Lebih sering kita sentuh kan daripada gadget ini gitu. Nah sekarang orangnya begini, muncul pertanyaannya, Ustaz, terus kenapa justru malah lebih banyak seorang suami yang aktivitas menjelang tidurnya nyentuh gadgetnya daripada nyentuh istrinya? Jawabannya sederhana, karena istrinya kurang aktif terhadap suaminya. Paham? Harus aktif loh. Harus agresif. Halal, berkah. Pokoknya apa tadi malam Mbak? Yang kuncinya. Nah itu, saya paham sekarang. Karena berkaitan sama kata-kata saya waktu itu kan. Kalau suami capek, suami lelah, atau begitu pun sebaliknya, wes. Nah itu. Saya cari kalimat yang sopan, tapi nggak ketemu dibagi sama Mbak Dia. Iya. Langsung perkosa. Loh. Apa namanya? Kelihatan muka yang polos. Bukan polos. Kaget. Karena begini loh, itu kan halal, betul kan? Betul. Oh itu gratis lagi kan? Sudah pasti halal, sudah pasti. Mas, toiletnya tolong bersihkan dari sabun-sabun. Kenapa harus kita canggung, Mbak, Mas, ya? Seharusnya jangan canggung. Kenapa? Halal kan buat kita. Dan Allah menginginkan itu terjadi. Iya kan? Kadang kita suka gengsi, apa? Masa aku terus yang minta? Kan sekali-sekali dia yang minta. Jangan. Gengsi itu gak jadi tiket kita ke surga. Iya. Nah, kita harus bisa saling menyerahkan diri kita loh. Sama siapa? Sama pasangan kita. Ya, emang harus ada pembahasan tentang reproduksi gitu. Harus Mas, dibuatkan pembahasan tentang reproduksi gitu. Karena begini, dalam Islam bahkan sampai mohon maaf Mbak, ada fikihnya ketika seorang perempuan nifas atau datang bulan, terus tiba-tiba syahwatnya seorang suami datang, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri itu ada. Dan cuma Islam yang mengajarkan tentang fikih sampai sedetil itu. Bagaimana caranya? Self service pakai tangan yang jenengan. Apa orang tahu Bu? Pura-pura tahu. Oh iya, Mas Supri baru selesai nifas soalnya. Makanya kan begitu memahaminya.
Jadi sampai pada tahapan itu diajarkan. Tujuannya apa? Begini teman-teman. Kalau laki-laki syahwatnya tidak dilepaskan, maka nanti ke kepalanya cenut-cenutan. Kalau sudah kepalanya cenut-cenutan, lihat nih ya. Pernah nggak ngelihat suami uring-uringan? Coba introspeksi diri, jangan-jangan belum dikasih jatah. Itu kuncinya. Tak belain dulu kayak gini ya. Pantesan pemain tukang ngomain dulu ya. Tantrum gue cacili kan. Mau seminggu 3 kali, 4 kali atau sehari sekali silakan. Tidak ada yang melarang teman-teman semuanya. Setidaknya seminggu dulu ya Mas Eko. Nah, terus saya akan sampaikan kepada para suami, maka bekerjalah lebih keras agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, agar bisa menghadirkan asisten rumah tangga untuk istri. Jadi istri nggak terlalu capek dengan aktivitas rumah. Untuk urusan masak, mungkin ngepel, nyuci baju, ya kan sudah diberikan kepada asisten rumah tangga. Walaupun nggak selalu nginap, misalkan datangnya seminggu cuma 3 kali, 2 hari sekali, tapi dia sudah bisa membantu urusan dapur, urusan rumah, maka beban tugas seorang istri itu berkurang lebih dari 50%-nya. Sehingga berarti dia punya 50% tenaga lebih daripada hari-hari biasanya sebelum ada asisten rumah tangga, dan itu menjadi nilai plus bagi dia untuk melayani Anda sebagai seorang suami. Nah, soalnya apa? Kenapa saya katakan bahwa kita sebagai seorang suami harus bekerja lebih keras lagi? Bukan menjadi abdi dunia, bukan ya. Tapi kita mencari rizkinya Allah untuk memuliakan istri kita di rumah. Itu hikmah besarnya, itu pelajarannya. Artinya kita pengen istri kita di rumah lebih banyak waktu longgar dan santainya. Contoh paling sederhana gini, weekend gak kemana-mana, ada di rumah, ya kan? Bilang sama istri gak usah masak, bilang sama asisten rumah tangga gak usah masak. Gimana? Ajak istri main keluar, jajan, ya kan? Atau kalaupun misalkan gak mau keluar, kita pengennya tetap di rumah, panjenengan sebagai seorang suami yang mengolah makanan untuk dimasakkan ke istri. Karena konsep nafkah yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan hanya sekedar memberikan materi dan uang. Bahkan ada sebuah hadis yang saya sederhanakan, artinya begini: sedekahnya seorang suami kepada istrinya adalah ibadah, bahkan sampai menyuapi makanan ke dalam mulut istrinya. Itu konsep sedekah, teman-teman, konsep nafkah. Artinya apa? Nabi menganjurkan kepada para laki-laki bukan hanya memberikan uang setiap bulan, tapi Nabi meminta kepada kita sebagai seorang suami agar para istri membuat anggaran bulanan, pekanan, dan harian kebutuhan rumah nanti diberikan kepada suami yang membelanjakan. Wow. Iya, suami yang membelanjakan. Selesai pulang belanja seorang suami, maka bahan-bahan makanan yang akan diolah hari itu harus diolah oleh seorang suami. Dimasak, dipotong-potong, dibersih, ya kan? Selesai makanannya, belum selesai. Selesai makanannya kita hidangkan. Begitu makanannya sudah matang, kita hidangkan, maka makanan itu kita suapkan ke dalam mulut istri kita. Itu kata Nabi SAW, nafkah yang sempurna. Masya Allah. Itu nafkah yang sempurna, teman-teman. Kalau misalkan istri yang belanja, istri yang masak, terus kita yang makan, udah gitu pelit pujian, itu suami nggak tahu diri. Seriusan, bener. Suami nggak tahu diri. Kenapa? Dia pelit untuk mengapresiasi. Dia nggak paham tentang konteks dari nafkah yang seharusnya dia berikan sebagai seorang suami. Kenapa? Begini. Kenapa seorang istri itu disebut ratu? Karena seorang ratu hanya bisa dimuliakan oleh seorang raja. Siapa rajanya? Yaitu suami. Dan ketika seorang ratu dimuliakan oleh seorang raja, maka ratu tersebut akan tunduk patuh kepada rajanya. Sekarang kenapa masih suka el-elan sama istri kita? Karena bisa jadi kita belum bisa memuliakan dan menghormati istri kita selayaknya seorang ratu. Itu aja sederhana kok. Karena apa? Dalam kaidah Quran, teman-teman semuanya, salah satu karakter perempuan
disebut sebagai mar'ah, ya. Ada istilah dalam bahasa Arab al-mar'ah kal-mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Maksudnya gini, istri kita tuh tidak pernah berubah, ya, sama sekali tidak pernah berubah. Kenapa istri kita terlihat seolah-olah berubah? Karena perilaku dan sikap kita kepada mereka. Kalau baik yang kita berikan kepada istri kita, maka baik pula pengembaliannya kepada kita. Tapi kalau buruk, maka buruk juga yang dikembalikan oleh istri kita kepada kita. Itu karakter perempuan secara standar. Umumnya wanita begitu. Makanya kan teman-teman pernah melihat perempuan yang tersakiti bercerai menjadi sosok yang paling membenci mantan suaminya. Salah, iya salah sepenuhnya. Salah, iya salah, tapi nggak salah sepenuhnya. Tapi saya bukan ingin mengoreksi itunya, tapi saya ingin menggambarkan tentang karakter wanita secara standar. Ya, saya nggak mau naikinnya dulu. Kenapa? Kita belajar yang standarnya dulu untuk memahami karakter perempuan itu seperti apa. Bagaimana? Biar kita bisa memposisikan diri kita bagaimana seharusnya kita. Bukan hanya membesarkan bisnis kita, tapi yang paling utama adalah apa? Membesarkan hati dari istri kita. Karena pernah saya sampaikan waktu di kafenya Mbak Lia sama Mas Awam, saya sampaikan bahwa sustainnya usaha kita itu tergantung dari sustain dan baiknya kondisi keluarga kita. Artinya kita sama istri, sama pasangan kita, sama suami kita, sama anak-anak kita. Kalaulah itu saja masih bermasalah, saya katakan tunggu runtuhnya. Coba deh kita lihat sama-sama teman-teman semua. Kita coba untuk fair sebagai sebuah contoh pelajaran. Ada seorang sekarang sudah mantan pejabat pajak, ya, yang tiba-tiba dengan izin Allah buka aib-aibnya sampai punya deposit box uang sebesar 35 miliar. Sebab awal mulanya karena anaknya berulah di timur Jawa, gebukin anak salah satu tokoh dari NU, iya kan? Sampai akhirnya diusut dan lihat sekarang kehidupannya habis rusak serusak-rusaknya. Atau ada seorang tokoh polisi, ya, yang berkaitan dengan wanita dan perselingkuhan. Itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar juga, ya teman-teman semuanya. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Ditemukan ratusan miliar uang di dalam rumahnya dan akhirnya apa? Terjerat juga dengan kasus pembunuhan. Akhirnya apa? Karirnya hancur, rusak sehabis-habisnya. Ya, itu dua contoh baru yang saya sebutkan dari tokoh-tokoh yang ada di depan mata kita. Atau ini kita ambil ibroh pembelajaran. Salah seorang guru kita dahulu pernah salah dalam hidup beliau dan beliau mengakui juga. Berkaitan dengan perempuan, kalau bahasa sekarang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, akhirnya istri halalnya tersakiti, lihat apa yang dibangun hancur, rusak serusak-rusaknya. Bukan untuk celaan, tapi untuk pembelajaran kita bahwa saat kita menyakiti wanita yang sudah doanya selalu menjaga kita saat kita beraktivitas di luar rumah, maka tinggal tunggu kerusakan. Sama halnya seperti kita menzalimi orang tua kita. Siapa? Ibu. Itu kenapa gini, teman-teman para suami, ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, izin sama Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak sih saya berzina? Artinya bermaksiat, ya. Kata Rasulullah SAW, saya sederhanakan saja karena ceritanya cukup panjang. Kata Nabi, apakah engkau akan ridho ibumu, putrimu, dan saudari perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Maka pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya akan marah dan bahkan akan membunuh mereka yang menzinahi keluarga saya. Sederhananya itu. Maka kata Nabi, jangan pernah berzina kalau orang-orang yang kau cintai tak ingin dizinahi oleh orang lain. Saya tidak akan membahas pada konteks zinahnya, tapi saya hanya ingin membahas dalam konteks yang lebih luas. Apa? Jangan pernah menyakiti orang yang sudah Allah amanahkan dalam kehidupan kita, yang namanya istri. Kalau putri perempuan kita tidak mau disakiti oleh laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Betul kan, Mbak?
Itu pesan dari saya. Kenapa? Karena banyak sekarang seorang suami ketika karirnya tumbuh ya, membesar usahanya, menganggap bahwa apa yang dia dapatkan selama ini itu hasil kerja kerasnya dia. Gelap ketemu gelap, keluar ketemu banyak relasi dan lain sebagainya, tanpa memberikan apresiasi sedikit pun kepada wanita yang sudah selalu berzikir, berwirid, mendoakan dia ketika dia keluar rumah. Siapa? Istrinya. Saya mengutip sebuah kalimat dari seorang istri ulama di Indonesia. Beliau mengatakan begini, tirakat dan wiridnya seorang istri itu menentukan kebaikan dan masa depan suaminya. Kalau semakin sering dibahagiakan seorang istri, maka wirid dan doanya akan semakin apa? Semakin melangit. Tapi semakin disakiti seorang istri dan sering dizolimi, maka itu pun doanya semakin melangit. Apa pelajaran yang ingin saya sampaikan? Sebelum kita membangun relasi secara luas yang baik dan hebat, maka mulailah kebahagiaan itu dari dalam rumah-rumah kita. Sehingga Allah hadirkan apa yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah sekarang gambaran rumahku surgaku itu seperti apa? Definisi dari surga adalah kebahagiaan. Maka yang Allah inginkan di dalam rumah itu ada sebuah nilai besar yang namanya kebahagiaan. Seorang suami memuliakan istri, istrinya taat kepada suaminya, istrinya selalu mendatangi suaminya untuk minta maaf, minta keriduan suaminya, minta keikhlasan dari suaminya dan melayani sebaik mungkin suaminya. Itu bermula dari seorang suami yang bisa memuliakan istrinya. Ya. Nah, tapi ada tapinya. Saya lanjutkan. Kalau seorang suami sudah memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, memuliakan istrinya, memberikan harta terbaik buat istrinya, ya kan, menghormati dengan sangat luar biasa, memberikan kemudahan dengan sangat banyak, tapi ternyata istrinya nggak juga peka untuk melakukan kebaikan yang banyak kepada suaminya, maka bersabar-sabarlah. Karena apa? Istri kita tidak seperti istri dari Nabi Nuh dan Nabi Hud. Dia masih sholat, dia masih mau melakukan aktivitas amal soleh yang lainnya, dia tidak kufur kepada Allah. Maka kita punya kewajiban untuk membimbingnya dan membersamai kebengkokannya. Kenapa? Perempuan itu unik loh mas. Saya belajar tentang perempuan itu nggak jauh-jauh. Yang pertama kali saya pelajari adalah tentu istri saya. Kenapa? Karena pada akhirnya saya menemukan satu titik yang sama antara semua perempuan secara umum, yang disebut sebagai karakter dasar dari seorang perempuan. Apa karakter dasar seorang perempuan? Dia berekspektasi dan berharap suaminya menjadi sebab kebahagiaan lewat perhatian kasih sayang yang diberikan oleh seorang suami. Itu secara standar perempuan. Makanya kadang ketika seorang suami marah, ya, walaupun dia tidak memukul istrinya, tapi dia membentak istrinya, itu sakit hatinya bisa 7 hari 7 malam. Betul kan Mbak? Itu perempuan standar seperti itu karakternya. Bagi seorang perempuan, dia lebih bisa menahan caci maki dan emosi serta limpahan amarah dari orang lain daripada melihat orang yang paling dicintainya meninggikan suara dan membentaknya. Itu perempuan. Itu bentuk bengkoknya perempuan. Jadi mau benar mau salah kita yang salah. Mau benar mau salah kita yang salah. Makanya Allahu yarham almarhum UJ Jeffrey Al-Bukhari dulu tuh pernah saya dapat cerita, beliau itu kalau melihat Umi Pipik melakukan kesalahan, beliau tidak menunggu Umi Pipik untuk meminta maaf kepada UJ. Apa yang dilakukan oleh UJ? UJ mendatangi Umi Pipik dan memeluk sambil membisikkan, kesalahan Umi adalah salahnya Abi karena belum bisa jadi teladan yang baik buat Umi. Coba lihat wafatnya seorang UJ, se-Indonesia yang menyolatkan. Karena hatinya indah, hatinya lembut. Maka lihat sekarang Umi Pipik menjaga dirinya, ya kan, untuk tidak tersambung dengan laki-laki manapun. Kenapa? Karena beliau masih pingin ketika besok lusa beliau meninggal bisa berkumpul dengan almarhum UJ di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu kalau perempuan sudah hatinya terpatri dengan salah seorang laki-laki karena kebaikan dan keindahan akhlaknya, maka dia akan menjaga diri sebaik mungkin. Dan itu yang dilakukan oleh para istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Coba teman-teman, kalau kita bicara tentang sejarah, ada nggak istri dari Nabi SAW yang menikah lagi? Selain karena memang dilarang. Selain itu kita kesampingkan dulu. Nggak ada dari istri Nabi SAW itu yang mau menikah lagi. Kenapa? Karena hidup di dunia bersama Nabi itu sudah terlalu indah. Maka mereka tidak mau menghilangkan keindahan itu dengan menjaga diri agar tetap bisa merasakan kebersamaan dengan Nabi SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang istri dari Rasulullah SAW, namanya Saudah, seorang istri yang dinikahi oleh Nabi di usianya yang sudah senior. Karena waktu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, Saudah itu dinikahi oleh Nabi SAW di usianya 55 tahun. Nah, malam-malamnya Saudah itu selalu diberikan kepada Aisyah. Sampai Saudah itu bilang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku sudah tidak lagi membutuhkan malam-malamku bersamamu. Kenapa? Yang aku butuhkan hanya satu saja. Ketika besok lusa aku wafat, kemudian terjadi kiamat dan kami dibangkitkan, maka aku dipanggil sebagai istri dari Muhammad Rasulullah SAW." Saking istimewanya. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Bertahun-tahun, belasan tahun kita bersama dengan pasangan kita. Besok lusa, kalau kita meninggal duluan, yang diingat sama istri itu kebaikan kita atau keburukan? Itu aja. Jujur banget. Itu yang harus kita pikirin. Saya pernah ditanya sama istri saya. Pertanyaannya begini. Ini pertanyaannya untuk para suami. Istri saya pernah nanya, kan menjelang tidur sering pilotok saya sama istri, ngobrol. Di antara aktivitas pilotok itu saya sama istri saling meminta maaf satu sama lain, teman-teman. Istri saya yang mengawali dulu atau saya yang mengawali dulu, sayang, soleha atau soleh, maafin bunda ya hari ini kalau ada kesalahan dan ucapan serta perbuatan. Menghalalkan segala kesalahan kita hari itu. Kenapa? Jawabannya sederhana, Mbak. Malam itu kita tidur, besok pagi tidak bangun, maka yang diingat adalah kebaikan dari malam. Bayangin kalau saling beradu punggung pas mau tidur, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan seumur hidup. Betul kan? Nah, satu ketika istri saya pernah nanya begini, "Ayah, soleh sayang, kalau bunda meninggal duluan, ayah nikah lagi dah?" Horor kan mas? Lek, panjenengan yang ditanya, jawabnya apa? Yoi, pesan istrinya gampang nangis, suaminya mikirin diri sendiri. Saya jawabannya enggak iya dan enggak. Ini ada istri saya. Apa jawab saya ketika istri saya nanya, "Ayah, kalau besok lusa bunda meninggal lebih dulu, ayah nikah lagi atau enggak?" Kalau saya jawab iya, pasti nangis, uring-uringan. "Oh, jadi ayah ngedoain bunda cepat mati?" Itu perempuan gitu. Dia yang cari masalah, dia yang sakit sendiri. Itu perempuan. Makanya laki-laki itu harus pinter. Selain pinter, harus cerdas. Jawaban saya jawab, "Sayang, soleha, kalaulah bunda ditakdirkan lebih dulu meninggal, maka ayah akan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya meridhoi istri saya dalam pendampingannya selama dia hidup." Kenapa? Saya cerita sama istri saya. Kenapa? Karena ketika seorang suami ridho terhadap istrinya yang telah wafat, maka Allah akan bebaskan dari siksa kubur dan pintu-pintu surganya Allah akan Allah bukakan. Kenapa ayah bilang begitu sama Allah? Karena biar besok lusa ketika bunda lebih dulu meninggal, bunda yang mengajak ayah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nangis, yes nangis, tapi nangisnya terharu. Beda kan? Beda. Terus jawabannya. Jawabannya apa? Itu barusan. Jawaban itu. Gitu. Balik lagi nih. Apa yang dilakukan sama istri saya? Dia nangis. Jawabannya tadi yang barusan saya ceritain itu.
bahwa ayah akan mengatakan kepada Allah, ya Allah saya ridho sudah terhadap pendampingan istri saya selama ini. Habis ini tanya lagi. Itu bahasa hadis. Saya menyederhanakan bahasa hadis itu kenapa seorang suami harus lebih pintar daripada istri. Itu karena apa? Gini contoh. Pendampingan setelahnya siapa? Itu urusannya belakangan, Pak. Itu urusannya belakangan. Gitu. Urusannya belakangan. Karena takdir orang juga tidak ada yang tahu ya. Gitu. Bisa jadi memang saya dulu ternyata. Cuman ketika pertanyaan itu datang, kita harus punya jawaban yang tepat untuk menenangkan dan menjadi sebuah jawaban yang nyaman buat hati istri kita. Bukan cuma Jawabannya itu ya. berarti jangan ditanya, Mbak. Jangan ditanya kalau gitu. Kenapa? Gini. Kalau udah pertanyaannya begitu, jawabnya salah, itu horor. Kan tadi udah saya contohin. Ketika kita jawab iya, oh berarti bapak, papa, ayah mendoain ibu, mama, umi mati lebih dulu. Udah kasar itu kalimatnya. Kenapa? Karena dia udah ngambek, salah lagi kan? Ya itulah perempuan, mau salah mau benar kita selalu siap untuk Salahkan. Sebetulnya bukan sebuah kaidah yang baku ya. Artinya bukan berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan. Ini pesan dari langit bahwa bengkoknya istri itu kata Nabi SAW diluruskan secara paksa dia akan patah, didiamkan akan tetap bengkok. Artinya Allah dan Rasulnya minta kita untuk bisa cerdas dalam mengelola hati kita saat berhadapan dengan makhluk setengah akal ini. Itu maksudnya. Karena mau benar mau salah tetap salah. Makanya itu kenapa kalimat maaf memaafkan itu harus mudah dan diawali dari dalam rumah-rumah kita. Saya akan selalu bilang sama teman-teman, bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang besar hatinya untuk lebih dahulu meminta maaf dan memaafkan. Saya keluarkan sekarang dalilnya. Kita buka Quran surat ketiga, surat Ali Imran. Ayatnya ayat 133 sampai 134. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, diawali dengan ayat di Quran ayat 133 diawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Saya potong dulu sampai situ. Allah minta kita untuk bersegera minta ampun sama Allah. Kenapa begitu? Karena ini isyarat dari Quran bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Istri berdosa kepada suami, suami berdosa kepada istri. Allah minta wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sebelum kalian saling memaafkan, maka bertobat dululah kepada Allah. Itu pesan dari Allah. Kenapa demikian? Lanjutan ayatnya di surat di ayat ke-133 ini, Allah sudah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Pertanyaannya, kenapa ada perintah meminta maaf, meminta ampun kepada Allah? Karena orang-orang yang mudah dalam bertobat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah yang luasnya langit dan bumi. Amalan yang lainnya nanti saya sebutkan. Nah, ciri tersebut adalah ciri hamba yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amalannya apa lagi? Mereka yang senantiasa berinfak fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Saya bersyukur teman-teman di BF, ya kan, standar paling fakir dalam bersedekah adalah 10%. Itu luar biasa. Jangan mau kalah sama teman-teman misionaris. Ya, misionaris kan ngumpulin 10% itu untuk gaya-gayaan hidupnya mereka. Yang kemarin sempat viral, ya kan, disampaikan oleh seorang pendeta nasional, pendeta Gilbert, ya, yang dia mengolok-olok tentang 2,5% dari zakat dan juga sholat, ya. Dan dijawab oleh salah seorang guru kita, Ustaz Adi Hidayat, dengan sangat elegan tapi nusuk buat dia. Saya pengen menambahkan dari apa yang disampaikan oleh salah seorang guru kita ini. Sederhana sebetulnya. Kenapa kita harus bersuci
untuk sholat saja, karena Tuhan kita jauh lebih suci daripada makhluk yang dianggap Tuhan oleh dia. Betul kan? Mereka menganggap bahwa penebusan dari dosa-dosa mereka hanya dengan sudah dilakukan oleh Tuhannya mereka, yang padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Judas Iskariot. Itu kenapa kita harus paham sejarah, teman-teman semuanya. Harus paham sejarah. Dan ini apa yang saya sampaikan bukan olok-olok buat mereka, tapi saya ingin menguatkan hati teman-teman semuanya bahwa kita bersyukur. Pernah belajar fikih? Bab pertama yang pertama kali diajar ketika belajar fikih apa? Toharoh. Dan satu-satunya agama yang mengajarkan tentang bersuci itu Islam. Agama yang lain tidak ada. Lihat, teman-teman pernah nonton film Hollywood ya? Mohon maaf, laki-laki perempuan mabok di bar, kemudian pulang ke rumah, terjadi hubungan suami istri, besok paginya mereka beraktivitas langsung pakai pakaian. Kalau bermandi, mereka bukan mandi junub, karena syariat mandi junub hanya ada di Islam. Makanya seorang mu'alaf, pertama kali syariat yang harus dilakukan oleh dia adalah sebelum khitan, mandi dulu. Dia bersuci dia. Seorang mu'alaf dia yang kembali ke fitrah, yang harus dilakukan pertama kali adalah dia mandi, bersuci dulu. Karena apa? Karena ketika sebelum dia mu'alaf itu dia kemana-mana bawa najis. Kalau yang non-muslim bawa najis, kalau kita sebagai seorang muslim bawa kotoran. Kalaulah kita sebagai seorang muslim kemana-mana bawa kotoran, lantas apa yang mau kita sombongin? Iya kan? Itu kenapa ada syariat toharoh untuk kita bersuci. Karena apa? Karena Allah itu maha suci dan hanya menerima ibadah dari hamba-hambanya yang sudah bersuci. Bahkan ketika kita berwudu, yang sederhana, sikutnya ternyata nggak basah, berarti kan nggak sah wudunya. Ketika wudu nggak sah, maka sholatnya nggak sah, berarti kita dihitung belum sholat saat itu. Saking istimewanya Islam, teman-teman semuanya. Dan saya bersyukur amalan di teman-teman di IBF adalah paling fakirnya kita bersedekah itu 10% dari penghasilan kita. Teman-teman, saya berharap bukan hanya melihat nilai 10%-nya, tapi yang ingin saya bangun adalah kesadaran bahwa 10% itu sebetulnya masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan buat kita. Betul kan? Betul. Apa aja nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Bisa nggak kita menghitungnya? Bisa. Allah mengatakan kalau kalian menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan bisa. Yang paling bisa kita hitung dari bangun tidur. Allah sudah buka mata kita, ya kan? Bahkan dalam kondisi tidur, nafas kita masih tetap berputar. Udara yang masuk dengan yang keluar, detak jantungnya masih berdegup, ya kan? Darahnya masih berputar di tubuh kita, ya kan? Otaknya walaupun dalam kondisi hibernasi, tapi tetap masih bisa masuk dan keluarnya darah dan lain sebagainya. Kemudian begitu keluar turun dari tempat tidur bisa ajeb kaki menapak ke bumi, iya kan? Kemudian apa? Tangan masih bisa digerakkan dan lain sebagainya. Sampai mau tidur itu semua nikmat dan bisa dinilaikan. Maka sebetulnya kalau nilai 10% kita bersedekah itu pertama. Maka itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Nilai yang didapatkan sama teman-teman bukan hanya sekedar uang, ya, tapi kesehatan, relasi, silaturahmi, ya kan, serta ilmu, kemudahan dalam berbisnis. Kemudian istri yang sehat, solihah, suami yang setia, selalu kembali ke rumah, anak-anak yang soleh dan solehah dan lain sebagainya. Itu banyaknya nikmat yang Allah berikan. Maka fisarro iwadoro, dalam lapang ataupun sempit, Allah minta kita untuk berbagi sebanyak mungkin. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita pertama adalah pasangan kita, istri kita, suami kita, dan juga anak-anak kita. Kemudian apa lagi? Lanjutannya, yaitu mereka yang mereka yang bisa menahan amarahnya dan mudah untuk memaafkan dan meminta maaf. Jadi ada kunci besar dari ayat ini, teman-teman semuanya. Kalau kita pengen mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka sering-seringlah minta maaf lebih dulu kepada Allah.
Karena orang yang sering bertaubat kepada Allah. Nabi SAW sampai 70 kali bahkan 100 kali dalam sehari beristighfar kepada Allah. Maka lihat akhlaknya Nabi. Ada orang yang menyakiti, ada orang yang menzalimi. Bahkan terhadap istrinya sendiri, Nabi sangat mudah untuk memaafkan dan memaklumi segala kekurangan dan keterbatasan istrinya. Nabi pernah, terakhir saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, Nabi pernah ada satu ketika beliau dapati Aisyah membuat satu kesalahan besar sampai marah, mukanya merah, teman-teman semuanya. Kemudian berhadapan dengan Rasulullah, Aisyah berhadapan dengan Rasulullah dalam kondisi yang takut luar biasa. Ketika Aisyah berhadapan dengan Rasulullah dengan kondisi yang takutnya luar biasa, Rasulullah dengan lembut tapi wajahnya memerah meminta kepada Aisyah, "Ya Humairah, balikkan tubuhmu." Aisyah yang sudah takut luar biasa itu membalikkan badannya, teman-teman semuanya, membelakangi Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saat Aisyah membalikkan badannya, Rasulullah memeluk dari belakang dan membisikkan, "Seketika amarahku hilang saat memelukmu." Indah nggak sih sebetulnya? Nyaman sebetulnya ngejalanin rumah tangga itu kalau kita tahu ilmunya, teman-teman. Saya berharap teman-teman itu punya kurikulum bukan hanya dalam hal bisnis. Ya kan? Ini saya sebut ini kurikulum dalam berbisnis yang menjadi pedoman teman-teman IIBF. Ada 4 disiplin sukses. Itu kan kurikulum. Ada istilahnya disiplin diri, disiplin muslim, disiplin bisnis, disiplin keuangan. Ya, itu kurikulum. Nah, kemudian ada 13 behaviornya, kebiasaan-kebiasaan kitanya yang harus kita bangun. Kemudian ada kode etik sebagai seorang anggota IIBF. Ini kurikulum semuanya. Dan saya berharap setelah ini teman-teman saya kasih aman. Kenapa jadi masalah? Kita akhirnya nggak merasa bahwa itu menjadi sebuah penguat. Nggak ada penguatnya. Bahwa itu adalah firman dari Allah, Allah yang perintahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat ke-51 ayat 56. Surat Az-Zariyat. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena di Quran surat ke-7 ayat 172 kita sudah bersahadat dan menjadi seorang hamba bagi Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu? Kata siapa? Kata Allah. Jawab kita apa? Qalu bala syahidna. Betul, aku adalah hambamu ya Allah. Maka aku adalah abdimu dan aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Maka turunlah ayat turunan selanjutnya, surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Tugas yang kedua, Quran surat kedua ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa? Hablum minan nas. Bermuamalah, berbisnis, ya kan? Berbuat baik kepada pasangan, kepada teman, kepada keluarga. Itu bagian dari tugas kita kedua. Hablum minan nas. Urusan kita dengan manusia. Nah, nanti ada kaidah-kaidah apa yang harus kita lakukan saat kita berinteraksi secara sosial. Cuman poin pertama, ibadah yang Allah inginkan yang paling utama itu apa? Maka kita buka Quran surat ke-20 ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Kata Allah, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menyembahmu ya Allah? Aqimis sholat. Tunaikan sholat. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya muncul. Ini saya mencoba membantu teman-teman membuat contoh kurikulum kehidupan. Banyak Ustaz orang yang sholat tapi di lapas-lapas itu mereka adalah orang-orang yang korupsi. Mereka sholat kan? Iya. Orang-orang yang mencaci maki, orang-orang yang sholat kan? Iya. Orang-orang yang zolim sama pasangannya adalah orang yang sholat? Iya. Orang-orang yang selingkuh adalah orang-orang yang sholat? Iya. Orang-orang yang nipu dalam dunia bisnis adalah orang-orang yang sholat? Iya. Lantas sholat seperti apa yang Allah inginkan? Maka buka Quran surat ke-29 ayat yang 45. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kata Allah, sholatnya kalian kerjakan dengan sepenuh hati, hadir kesadaran hati bahwa sholat itu yang akan mencegah diri kalian dari melakukan kemaksiatan. Suami rajin ke masjid, tapi sampai di rumah cuek sama istri, ada masalah sama sholatnya. Suami rajin ke masjid, tapi pelit nolong istri, ada masalah sama sholatnya. Suami rajin ke masjid, tapi pelitnya Masya Allah sama istri, ada masalah sama sholatnya.
Suami rajin ke masjid tapi sering mencaci maki istri, ada masalah sama sholatnya. Suami rajin ke masjid tapi sama sekali nggak asik sama istrinya, ada masalah sama sholatnya. Sederhana sebetulnya. Itu indikatornya kita. Teman-teman berbisnis ada KPI ya kan, Key Performance Indicator. Maka KPI kita di hadapan Allah adalah sholat. Kalau kita perbaiki sholat, dan ini juga amalan yang ditekankan di dalam IWF ya kan, ketika kita mau mengevaluasi, yang dilihat adalah takwanya. Dari takwanya yang dilihat adalah sholatnya. Betul Mas Am ya? Di antara sholatnya dan interaksi dengan keluarganya dan lain sebagainya. Makanya saya menitik beratkan pada proses perbaikan ibadah yang paling utama yang namanya sholat. Kenapa? Nabi yang bilang sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya sempurna, maka sempurna semuanya. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita sama-sama ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak suami kita Mbak, untuk sama-sama memperbaiki sholatnya. Sholat yang diperbaiki itu bukan hanya kita ngomongin waktu dan tempat, ya. Tapi yang paling penting adalah kata Allah di Quran surat keempat ayat 43. Apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan yang mengerjakan sholat, kata Allah, jangan kalian kerjakan sholat sedangkan kalian mengerjakan sholatnya dalam kondisi mabuk, sehingga tidak paham dengan apa yang kalian baca di dalam sholat. Kan banyak kita seperti itu. Ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Mulutnya komat kami, pikirannya kemana-mana dan hatinya lalai. Terus, betul? Karena di dalam sholat kita tidak menjaga Allah, maka Allah tidak jaga kita di luar sholat. Itu yang paling pentingnya dulu. Hadirkan kesadaran bahwa Allah melihat dan menatap kita dari takbir sampai salam. Hadirkan kesadaran bahwa kita sedang silaturahmi kepada Allah. Hadirkan kesadaran dengan cara memahami bacaan sholat dari takbir sampai salam. Teman-teman gini, ilustrasi yang paling gampang, saya datang silaturahmi ke rumah panjenengan, ya. Panjenengan lagi cerita sama saya, ngajak ngobrol ke saya. Tiba-tiba saya ngomongnya ngelantur. Asik nggak? Seru nggak? Nggak enak ngobrolnya juga karena saya ngelantur. Kenapa? Dalam kondisi setengah mabok, nggak ngerti dengan apa yang saya omongin gitu. Atau paling sederhana gini deh, saya bertamu ke rumah teman-teman. Teman-teman lagi ngomong sama saya, lagi cerita sama saya panjang kali lebar, tapi saya sibuk sama handphone. Saya mau tanya, sopan atau enggak? Enggak, kurang ajar kan kita? Bayangin betapa kurang ajarnya kita selama ini dalam sholat kepada Allah. Allah ngelihat kita, memperhatikan kita sholat, sedekah, pikirannya kemana-mana, hatinya kosong. Betul kan? Kurang ajar gak sih kita sama Allah? Gak sopan sebetulnya kita. Apalagi para ibu-ibu nyari sesuatu nggak ketemu di luar sholat, ketemu dalam sholat, ya Bu? Coba. Kata, memang Nabi yang bilang bahwa Allah sudah menciptakan sesosok jin untuk menggoda orang-orang yang sholat. Berarti kalau kita tergoda sama godaan dari jin, berarti kita temannya. Nah itu temenan sama mereka kan? Akrab sama mereka, akrab dengan tipu dayanya, akrab dengan bisikannya. Sehingga apa? Di luar sholat Allah tidak jaga kita. Padahal Allah memberikan janji begini. Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayatnya ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Allah memberikan janji qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Hatinya jembar, sabar, lapang, mudah memaafkan orang-orang yang sudah berbuat salah, dan mudah untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dianggap dia melakukan kesalahan kepada dirinya. Nah sekarang kenapa mereka bahagia? Lari ke ayat ke-11. Allah memberikan balasan kebahagiaan di dunia dan balasan surga. Surganya nggak tanggung-tanggung. Jannatul Firdaus. Firdaus teman-teman semuanya.
Pertanyaannya begini, apa amalan mereka sehingga mereka orang beriman bahagia di dunia dan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala? Lari ke ayat kedua dari ayat ke-11 tadi. Apa? Mereka sholatnya khasyi'un. Lihat rangkaian ayat setelahnya, teman-teman, khususnya para perempuan. Ayat ketiga, orang-orang yang sholatnya khusyuk, mereka tidak akan berucap kecuali ucapan atau perkataan yang ada faedahnya. Apa hikmahnya? Gak suka ngomongin orang, gak suka julid sama orang, gak suka ngegibah orang, gak suka memfitnah orang. Kalau sholatnya benar. Dan seorang suami kalau sholatnya benar tidak mudah menghakimi kesalahan istrinya sebelum dia introspeksi dirinya sendiri. Lanjutnya apa lagi? Dia akan memelihara kemaluannya kecuali kepada seseorang yang memang halal baginya. Siapa? Istrinya, suaminya. Tak mungkin dia selingkuh. Dan turunan dari ayat ini Quran surat ke-24 ayat 30 apa? Laki-laki yang beriman karena sholatnya benar, maka dia akan menjaga dan menundukkan pandangannya. Contoh paling real adalah laki-laki yang soleh, yang benar sholatnya, dia tidak akan memfollow perempuan yang bukan mahramnya di media sosial. Itu aja, paling real, contoh paling real. Kenapa begini? Ini paling real loh ya Mbak ya. Kalau lagi ada masalah sama istri, tiba-tiba dia stalking di media sosial dan aktif di media sosial, muncul foto-foto perempuan yang tidak halal bagi dia, maka itu sudah jatuhnya zina mata. Sederhana sebetulnya. Ya kan, sederhana sebetulnya. Karena sumber semua dosa dari seorang laki-laki bermula dari matanya. Dari mata ke akalnya. Dia apa? Berimajinasi, berfantasi. Akhirnya apa? Yang halal di rumah tidak lagi terasa nikmat. Kenapa? Matanya terbiasa melihat sesuatu yang haram. Padahal iman itu cenderungnya hanya kepada yang halal. Dan iman hanya mencari sesuatu yang berkah. Itu konsep dalam Islam, teman-teman semuanya. Kemudian lanjutannya apa lagi? Selain dia hanya meluahkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, dia akan mengeluarkan zakatnya. Artinya peduli sosialnya bagus. Orang yang sholatnya benar, pasti hatinya lembut dan dia akan sedih melihat orang yang susah dan akan senang ketika melihat orang yang bahagia. Itu orang-orang yang benar sholatnya. Dia akan mudah mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, berbagi, peduli, sosialnya tinggi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku bisanya A, aku akan berikan yang B. Seperti seorang Umar dan juga Abu Bakar. Pernah dengar cerita ini? Umar dinasehati oleh Rasulullah untuk tidak menyerahkan semua hartanya. Tapi ketika Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, Rasulullah tidak melarang dan muncul pertanyaan. Apa yang akan kau tinggalkan untuk istri dan keluargamu? Abu Bakar menjawab, yang aku tinggalkan kepada keluargaku adalah Allah dan Rasul. Kenapa Nabi gak melarang Abu Bakar? Karena Nabi paham betul bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling jujur dalam keimanannya. Umar bukan berarti tidak jujur ya, bukan. Ini pelajarannya adalah silakan sisihkan untuk keluargamu. Artinya ketika bersedekah, minimal fakirnya kita 10% lakukan sebagai nilai minimalnya kita. Untuk apa? Untuk orang-orang di sekitar kita. Syukur-syukur IBF punya pesantrennya sendiri. Ada lahannya, ada masjidnya, ada pesantrennya sendiri. Untuk apa? Untuk proses kaderisasi ke depannya. Pak Happy ya dalam menjalani bisnis beliau, mungkin beliau sudah mengalami 100 kegagalan dalam hidupnya beliau, sehingga membentuk sebuah sistem yang sekarang sedang dijalani oleh teman-teman semuanya. Berharap teman-teman gagalnya jangan sampai 100 kali, cukup mungkin 50 kalinya atau cukup 10 kalinya saja. Nah nanti teman-teman ketika sukses, delegasikan ilmunya, kaderisasi kepada orang-orang yang memang punya kompetensi untuk bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Itu tongkat estafet amanah yang harus dilakukan sama teman-teman semuanya. Karena kaidah Islam itu bukan memperkaya diri,
tapi kebermanfaatan yang lebih luas terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang paling kita cintai, yaitu istri dan suami kita di rumah. Harus menerima manfaat yang paling utamanya. Teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyak cerita tentang rumah tangga. Semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Saya berharap khususnya mbak-mbak ya, saya berharap berpesan semoga bisa menjadi rumah paling nyaman untuk suami selalu kembali dan pulang ya. Dan seorang suami, saya berharap para suami menjadi Arjuna yang gagah untuk bisa selalu menerima segala keterbatasan dan kekurangan dari seorang istri di dalam. Ya, kenapa? Jihadnya seorang istri adalah senantiasa tersenyum di hadapan suami apapun kondisi dan keadaannya. Dan jihadnya seorang suami adalah senantiasa memperlakukan istrinya dengan cara yang baik apapun kondisi dan keadaannya. Saya tahu nggak mudah, namanya jihad, ya, namanya jihad. Asal katanya adalah jahada, kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan untuk menanggalkan sisi ego di dalam diri kita dan fokus untuk saling membahagiakan agar kebahagiaan yang bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman semuanya. Cari pasangan masing-masing. Mas Awamnya ke sono, Mbak. Kejauhan dengan perlu tanya jawab, Pak. Sangat boleh. Monggo dibuka kesempatan buat ibu-ibu yang mau curhat atau bapak-bapak yang mau membela diri. Jangan curcol, Mas. Bisanya curcol, langsung bahaya. Monggo bapak yang mau bertanya mungkin. Tanya apa curhat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, izin nanya Ustaz, saya kabul. Ustaz juga mau nanya tadi curhat ya, Ustaz kan curhat tentang apa PR pengasuhan itu tadi ya? Oke, Ya, siap. PR pengasuhan terus 13 tahun dibantu oleh istri gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, bantuan dalam bentuk apa, kemudian tim konkretnya biar bisa sampai sembuh gitu. Oke. Gitu. Seorang istri itu punya kewajiban. Ini kewajiban apa namanya? Bukan kewajiban syariat ya. Maksudnya gini, seorang istri itu punya kewajiban untuk menjadi tanda kutip ibu bagi bayi besarnya yang namanya suami. Bayi besar kan? Suaminya jenengan, Mbak? Bayi badak kan? Bayi badak. Iya kan? Yang hobinya nyeruduk gitu kan? Beres nyeruduk langsung tidur gitu. Yang paling pertama, Mas, seorang istri punya kewajiban untuk menjadi seorang ibu bagi anak besarnya yang namanya suami. Yang kedua, seorang istri punya kewajiban untuk mencari tahu tentang pola asuh dari suaminya di masa lampaunya. Jadi saat masa kecil, masa remaja, masa dewasa, bagaimana orang tuanya memperlakukannya. Karena itu yang akan membentuk karakteristik dari seorang suami ataupun istri di masa sekarang. Karena kalau kita bicara tentang manusia secara fitrah semua manusia itu baik. Teman-teman bisa mengkaji di Quran surat ke-30, surat Ar-Rum, ayatnya ayat 30. Bahwa Allah sampai mengatakan tidak ada perubahan dalam ciptaannya Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya, teman-teman, ayat ini diawali dengan kalimat fa'akim, luruskan wajahmu. Berdirilah kokoh di apa? Di atas dinul haq, yaitu Islam. Artinya kita menghidupkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya mengkaji ayat ini, teman-teman, mengkaji ayat ini, teman-teman semuanya, nah saya izin duduk di atas. Semutan, Mas. Kenceng soalnya celananya. Saya mengkaji ayat ini, teman-teman. Buka aja nanti Quran surat 30 ayat 30. Dan saya lihat dari sejarah orang-orang terbaik di zamannya Nabi. Contoh paling sederhana, Umar bin Khattab, sekeras-kerasnya Umar begitu masuk Islam, ya,
menjadi orang selembut-lembutnya laki-laki di hadapan istrinya. Pernah dengar cerita Umar diomelin sama istrinya? Nah, itu sekeras-kerasnya Umar jadi selembut-lembutnya Umar. Jawaban Umar sederhana. Ketika keluar dari rumah, istrinya sudah selesai ngomel, ya kan? Kan karena ada sahabat yang mau datang ke rumahnya Umar bin Khattab. Nah, didatangi sahabat tadi, Umar cuma bilang, bersabarlah karena amarah seorang perempuan tidaklah lama. Kalau perempuan ngomel-ngomel terus kita yang marah-marah lagi, salah. Sabar, dengerin aja mas. Dengerin aja. Kenapa? Nggak akan lama. Selesai ngomel-ngomel atau di tengah perjalanan ngomel-ngomel, peluk, selesai. Peluk aja itu, udah selesai itu. Selesai beneran. Kenapa? Karena perasaannya kan panas dadanya. Dalam gasnya dipancal. Jangan di mobil, cari tempat yang adem loh mbak. Minggu dulu misalkan ke Grand Tol Parking gitu kan. Lain ceritanya. Jadi yang pertama mas, seorang istri, ini buat para mbak ya, para istri, belajarlah menjadi seorang ibu. Kenapa saya titik belakang menjadi seorang ibu? Lihat, sosok seorang ibu sejati, ya ibu sejati. Ketika ngadepin anaknya yang tantrum, anaknya nggak akan dimarahin sama sekali. Lihat seorang ibu yang betul-betul ibu ya ibu yang betul-betul ibu, bukan ibu jadi-jadian. Emang ada ibu jadi-jadian? Ada Ustaz, banyak. Nenteng anak ke mall, anaknya tantrum, ngambek, nangis, guling-guling, anaknya dicubit, ditinggal jalan sendiri. Itu ibu jadi-jadian. Iya. Kalau ibu beneran, ya, ketika ngelihat anaknya seperti itu, anaknya digendong dan dia minta maaf sama anaknya. Itu anak ibu yang beneran. Nah, kalau kelihatan suaminya yang lagi tantrum, ya, dia berusaha jadi seorang ibu, maka ibu tersebut, maka istrinya akan memeluk suaminya. Akan memeluk suaminya. Dalam tantrum itu dalam kondisi dia marah-marah nggak jelas, ya kan? Maka istrinya akan mendatangi suaminya dengan cara minta maaf. Dia minta maaf. Emosinya lagi labil, ya kan? Kondisinya capek sebetulnya. Tapi karena kondisinya capek, nalarnya nggak kepake akhirnya. Contoh dari ibu tadi, ibu yang sebenarnya, ibu yang asli, ibu yang sejati. Teman-teman, anak kecil, ya kan lagi pada bawa anak kecil ya. Kalau dia ngambek, dia ngamuk, tiba-tiba dicubit, tiba-tiba dibentak, saya akan bilang itu jadi luka di hati dia. Kami diharapkan seorang anak bukan itu, tapi pelukan, tapi apresiasi, tapi kasih sayang dan kehangatan dari seorang ibu. Sama, seorang suami mendapatkan limpahan itu dari seorang istri, maka perlahan tapi pasti dia akan sembuh dengan sendirinya. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Walaupun tidak bisa menghilangkan, tapi bisa sembuh. Jadi yang pertama. Yang kedua, ya, seorang istri harus mengenali. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Yang namanya ta'aruf itu bukan hanya sebelum nikah. Ta'aruf yang paling besar, paling utama harus dilakukan setelah nikah. Nah, kita kebanyakan sepasang suami istri mengenali pasangan kita di detik kita berakad menjadi suami istri ke masa sekarang, tapi tidak pernah mencari tahu tentang bagaimana dan seperti apa pengasuhan dari orang tua dulu pasangan kita ke masa belakang. Berarti kan saat kecilnya, saat anak-anaknya, saat remajanya bagaimana dan seperti apa. Karena saya akan katakan dari cerita Umar dan seorang ayah tadi, saya akan katakan tidak akan pernah ada anak yang durhaka kalau orang tuanya tidak durhaka kepada mereka. Dan dimulai dari kita. Kenapa sekarang banyak anak-anak di luaran yang lebih senang nongkrong-nongkrong di kafe, ya kan? Ya alhamdulillah kafenya jadi rame ya Mbak Lia ya. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan maksudnya ya. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, gabung sama anak-anak motor yang pulangnya menjelang subuh, begitu azan malah tidur dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, karena mereka tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah, makanya cari kenyamanannya di luar rumah. Sama,
seorang istri tidak bisa menghadirkan kenyamanan di dalam rumah, maka suami akan lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Itu tugas istri, untuk menghadirkan kenyamanan bagi seorang suami. Begitu juga sebaliknya. Nah, para suami jangan dikira yang punya hutang pengasuhan cuman kita. Istri kita banyak, mungkin dulu zaman sekolah jadi korban bullying, ya. Kemudian pernah di dikucilkan sama kelompok-kelompok kecil. Zaman sekolah kan ada geng-gengan, ya kan? Kita juga harus kenali, ya. Kayak gini. Semalam saya diskusi di kafenya Mbak Lia sama Mas Awam. Saya bisa bilang manusia itu sebetulnya kalau betul menjalani kaidah syariat Islam, nggak ada yang introvert dan ekstrovert. Karena fitrahnya semua baik. Nah, sekarang kenapa anak-anak itu kemudian dia tumbuh menjadi sosok-sosok yang introvert dan ekstrovert? Itu kelakuan orang tuanya. Apakah salah orang tuanya? Enggak. Yang salah kita, yang akhirnya tidak mau belajar sama sekali. Istri saya introvert, saya ekstrovertnya. Istri saya tadinya agak susah berkomunikasi secara luas. Tapi akhirnya apa? Dia belajar membiasakan diri, bertemu banyak orang. Akhirnya apa? Akhirnya terbuka bahwa dia bisa untuk ngobrol dengan banyak orang. Walaupun memang setiap orang pasti beda-beda. Ada yang asik, ada yang seru, ada yang biasa aja. Begitu juga saya. Nah, itu teman-teman semuanya, itu jadi ilmu buat teman-teman semuanya, bahwa sediam-diamnya seorang suami, dia butuh dipancing untuk dia bisa ngobrol. Jangan dipaksa, Mas kok diem terus sih? Gak ngomong-ngomong iki piye dan lain sebagainya. Jangan. Itu istri yang tantrum begitu. Seorang ibu nggak begitu, dia akan memancing suaminya untuk bisa bercerita lebih banyak tentang apa? Kehidupan di masa lalunya. Dicerewetin, tapi dengan kecerdasan, bukan menggurui. Karena seorang ibu tuh cerdas. Seorang ibu tuh cerdas spiritual dan cerdas juga intelektualnya. Maka belajarlah seperti itu, teman-teman. Gini, saya tahu nggak mudah untuk bisa seorang istri memahami seorang suami. Kalaulah istri saya bisa cerita, saya minta dia yang cerita gimana dia ngelakuinnya. Karena demi Allah, dia berkorban menghabiskan waktunya, kebahagiaannya untuk menyembuhkan saya. Ketika saya sembuh, maka saya berikan semuanya, saya kembalikan kepada dia. Betul sayang? Masalah. Karena gini teman-teman, saya tahu buat perempuan pengen diperhatiin, ya, capek pengen dipijitin. Kalau Mbak Lia yang mijitin Mas Awam, betul ya Mbak? Iya, ngantuk-ngantuk dipijitin suaminya gitu. Radan. Nah, maksudnya dalam kondisi standar, saya paham perempuan pengen diperhatiin, ya kan, pengen diajak jalan keluar sama suami. Cuman itu kan hak, ya, hak seorang istri. Hak itu akan diberikan oleh Allah lewat suami setelah kita melakukan kewajiban. Maka lakukan dulu kewajiban kalian sebagai seorang istri. Apa? Menjadi sebab dan sumber ketenangan di dalam rumah-rumah kalian. Karena saya ngomong begini teman-teman, karena saya sama istri melakukan hal itu. Istri saya sabar. Coba, saya orang yang dididik dengan pendidikan jalanan. Saya dari 2006 sudah diusir dari rumah, teman-teman semuanya. Ustaz, kenapa diusir dari rumah? Iya, uang kuliah buat pacaran dulu. Di DO dari kampus. Nggak, saya cerita dulu ya. Kenapa istri saya mau melakukan hal itu? Saya orang Padang, dididik dengan pendidikan keras. Ya, saya anak pertama, diusir dari rumah. Kehidupan saya jalanan, besar di jalanan. Punya istri orang Sunda yang sealus-alusnya. Halusnya Masya Allah. Tahun-tahun pertama pernikahan, ya, hampir setiap hari dia nangis. Kenapa dia nangis? Saya keras, saya ngomongnya apa adanya, gitu. Ya udah, kalau nggak suka, kan nggak bisa perempuan dibegituin.
sayang kalau emang nggak suka ya sudah, mohon maaf ya. Itu perempuan senang begitu. Saya nggak bisa dulu gitu. Tak ngomongnya jadi patah hati dia berulang kali, sehingga apa? Dia belajar, akhirnya belajar menjadi ibu buat saya. Dia tirakat, dia ngewirid, ya kan? Dia punya amalan-amalan khusus, dia mendoakan saya. Bentuk realnya dia menjadi ibu buat saya, sabar. Akhirnya apa? Saya sampai mengatakan bahwa tidak ada saya dapati seorang wanita yang jauh lebih sabar setelah ibu saya adalah istri saya. Teman-teman semuanya, saya bisa duduk di sini nih ya. Saya bisa duduk di sini. Saya berdakwah keliling Indonesia. Kalau mohon maaf, saya cari dalam kategori lebih secara fisik, lebih dalam hal karir dan lain sebagainya, saya bisa. Pertanyaan sederhana, apakah wanita-wanita itu sesabar istri saya? Belum tentu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada para suami, berikan apresiasi ke istri. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena gini, adanya kita di posisi sekarang itu bukan semata-mata karena kemampuan dan kehebatan kita, tapi karena support, dukungan, kenyamanan, dan doa yang selalu dipanjatkan oleh istri kita di rumah. Jadi menjadi seorang ibu itu saya tahu nggak mudah. Di luar soleha, di rumah solehot mas. Kata Mas Awam begitu. Jadi saya pingin teman-teman semuanya ini menjadi pondasi paling kuat bagi kita ngejalanin bisnis kita dengan cara apa? Bahagiakan dulu istri kita, nyamankan dulu suami kita, ya Mbak. Jadi biar dia keluar rumah itu fresh. Dilepas dengan senyum, diterima kembali ke rumah juga dengan senyum. Karena apa? Seorang suami itu ketika keluar rumah ketemu banyak perempuan yang lebih cantik, lebih wangi daripada panjenengan. Iya, lebih cantik, lebih wangi daripada panjenengan. Kalau panjenengan di rumah, ya kan, masih pakai dasarnya tadi malam, ya kan, yang nggak sengaja di bagian lengannya ada aroma iler, gitu kan, kasian. Sampai di rumah ditanya mau makan apa, mau disediain apa, ya. Kenapa? Karena wanita-wanita di luar datang warteg nih, Mas mau makan apa, ya? Mau minum apa, ya? Itu yang dialamin sama para laki-laki di luar. Maka belajarlah di rumah menjadi ratu terbaik yang memberikan pelayanan kepada suami. Ya sayangnya. Pulang yang di luar kunti syar'i soalnya Mbak. Banyaknya kunti syar'i sekarang. Jadi kurang lebih itu Mas. Saya cuma ngamanahin 2 ke perempuan. 1 menjadi ibu bagi bayi besar yang namanya suaminya. Yang kedua, satu sama lain belajarlah untuk saling mengenal kehidupan masa pengasuhan dari suami ataupun istri. Itu saja dulu. Untuk kita belajar satu sama lain mengenal. Mas, ternyata sekeras itu ya perjuangan kamu. Nah itu kan akhirnya seorang istri cembar hatinya. Kamu tuh hebat. Kamu berusaha untuk membuktikan bahwa kamu bisa. Saat orang tua kamu meremehkan, ya kan, menjatuhkan kamu, keluarga kamu merendahkan kamu, tapi kamu belajar untuk survive, kamu membuktikan dan sekarang kamu mampu berada pada titik ini. Aku bangga sama kamu, Mas, hebat. Istri bisa ngomong begitu, itu menjadi booster terbaik buat seorang suami melanjutkan perjalanan yang semakin jauh. Itu istri saya. Mana? Itu istri saya ngomong kayak gitu. Gitu ya. Udah lama nikahnya, Mas? Berapa tahun? Oh, udah 6 tahun. Jadi halus ya. Baru 6 tahun. Semoga semakin sakinah. Amin. Ada lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Lia mau bertanya? Yang istri boleh kalau mau nanya. Ibu. Pada kita on. Tuh. Rom, siap-siap Rom, hatinya Rom. Mas Rom, sabar ya. Sabar. Terima kasih kesempatannya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Tadi di awal kan disampaikan
ATM dipegang siapa? Dipegang istri. Sebentar, sebelum dilanjut, penting isi apa ATM-nya? Iya, sama saldonya juga Ustaz. ATM-nya dipegang suami, tapi saldonya sama istri. Itu Iya, iya. Saldonya dipegang istri di Iya. depannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, terus kalau misalnya istrinya boros dan ternyata suami lebih bisa memanage keuangan gitu loh, apakah harus oke. gitu loh kan? Oke. Pertanyaannya kayak gitu. Siap. Ya udah, Kalau silakan. istrinya boros, maka keuangan tetap dipegang sama suami. Ya, keuangan dipegang sama suami. Sebenarnya gini, kalau secara kaidah syariat, nih teman-teman semuanya, kalau secara kaidah syariat, seorang suami dilarang untuk memberikan semua uangnya kepada istrinya. Ya, kenapa demikian? Agar menjaga marwah dan qawamahnya seorang suami. Jadi jangan paksa juga suami untuk memberikan semua uangnya sama para istri. Kecuali istri mampu untuk mengelola keuangan, maka berikan seperlunya kepada suami. Tapi kalau istri tidak bisa, maka biarkan suami memegang. Dan istri punya kewajiban. Apa kewajibannya? Tadi bikin anggaran bulanan, pekanan, sama harian. Berikan kepada suami, maka suami wajib yang membelanjakan. Ya, saya akan wajibkan itu di IIB Kebumen. Suami wajib belanja. Yo, bukan bareng-bareng deh ngasuk deh. Tukang sayur. Belanja sayur kan, Ya, terlambat ya man. Iya. Ketemu hari lapangan. Jadi kalau masalah keuangan itu saya akan kembalikan ke masing-masing pasangan pengelolaannya. Cuman kalau saya ambil secara standarnya, standar umum, maka uang boleh dipegang sama istri yang paling banyak. Suami seperlunya. Tapi kalau secara standar syariat, maka laki-laki gak boleh memberikan keuangannya semuanya kepada istrinya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau istrinya bisa cari uang sendiri? Nah, muncul pertanyaan begitu ya. Artinya gini, usaha sama-sama dapat gaji. Berarti kan istri dapat menghasilkan uang sendiri. Maka uang itu milik istri. Ada tapinya dalam penggunaannya, tapi tetap dengan sepengetahuan suami. Ya, uang itu milik istri, tapi dalam penggunaannya tetap harus dengan sepengetahuan suami. Kenapa? Karena suami kan pemimpin di dalam rumah, maka harus tetap bilang dengan suami. Sebetulnya itu lebih kepada win-win solusinya masing-masing keluarga. Kalau saya secara pribadi, saya nggak bisa ngatur uang, dan Mas Awam bisa baca saya nggak bisa ngatur uang. Mungkin karena semodel sama beliau kali ya, sama-sama boros gitu kan. Maka keuangan saya berikan kepada istri. Nah, nanti biasanya saya menyisihkan sedikit untuk pegangan saya. Misalkan untuk token listrik, ya kan? Kemudian untuk bayar iuran komplek bulanan, kemudian untuk keamanan, kemudian untuk kuota dan lain sebagainya. Atau mungkin pas lagi keluar bensin, etol, kemudian jajan dan lain sebagainya. Itu tetap dari saya. Jadi seorang suami tetap harus pegang uang untuk menjaga kehormatan dan marwahnya sebagai seorang suami. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, Silakan Mas. Laki-laki sekarang. Kan orang gak bodoh aja takon. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri dari Cilacap. Direkam loh. Kebetulan gini, Pak Ustadz, belakang rumah saya itu cerai, depan rumah saya itu cerai, kanan rumah saya itu cerai, kiri rumah saya itu cerai. Beneran? Betul. Masya Allah. Rumah saya. Nah, Terus keluarga saya ada yang itu cerai? 4 bersaudara. Saya nomor terakhir, nomor 1 cerai, nomor 2 cerai, nomor 3 cerai. Arep nambah dikit. Terus. Kemudian ibu saya sama
sama bapak saya cerai juga. Ibu saya udah menikah 5 kali, mau 6 kali. Terus Mas, Pertanyaannya gini Tan, jadi berikan nasihat saya 3 agar hal seperti ini tidak terjadi. Istri jenengan ada? Kebetulan di rumah. Istrinya keberapa gitu? Kok nggak dibawa? Enggak. Kenapa? Kalau kau ke Bumen nggak pernah bawa istri. Jawab aku. Jawabannya Mas, Amin ya. nggak punya pos bayangan di Kebumen kan? Iya. Enggak ada bayang-bayang Oh, sama nggak ada. Oke, Gitu. saya ngomong barusan buat apa namanya selorong aja bercanda Mas ya. Saya nggak akan bilang jenengan yang sabar ya Mas, karena jenengan sudah sabar. Ya, insya Allah saya ngelihat jenengan sudah cukup sabar. Ngelihat pelajaran besar dalam hidup jenengan di depan mata langsung. Dari ibu, dari saudara kandung, dari tetangga, ya. Nah sekarang saya mau nanya, usaha, bukan nanya ya, statement aja deh. Usahakan selalu bersama dengan pasangan ketika beraktivitas. Usahakan selalu bersama dengan pasangan saat beraktivitas, karena itu akan lebih terjaga. Kenapa sih sekarang terjadi perceraian? Kalau kita ngomongin tentang takdir Allah, ya takdir Allah. Itu takdir Allah. Jenengan punya anak bayi? Punya. Oh pantesan. Makanya istri di rumah ya. Soleha nih. Soleha. Halo? Kebetulan anaknya 3 itu random sekali. Oke. Yang besar umur berapa Mas? Yang besar itu 3 SD, terus TK 2 tahun, terus 2 tahun berikutnya juga 4. 3 Oh 3. Yang paling kecil umur? Sekarang 1 tahun. 1 tahun. Ya, saya berharap nih Mas, karena istri jarang diajak ikut, jenengan harus bisa mentreatment istri yang lelah di rumah. Karena kenapa istri harus diajak keluar? Itu ada proses kayak gini loh. Ini gelas, warnanya keruh. Ini pikiran istri yang di rumah. Biar bening, biar jernih, maka harus dituangkan air yang bening dan jernih ke dalam gelas yang keruh ini. Apa air yang bening ini? Kasih sayang, perhatian, dan perlakuan baik kita kepada istri yang sering di rumah. Ya, karena kalau istri yang sering keluar bareng sama suaminya, itu kayak gini pikirannya, selalu tersirkulasi isi informasi di kepalanya. Makanya lihat, istri. Nah ini ada kalimat komanya ya, bukan tanda strip ya. Istri yang sering diajak oleh suami keluar rumah dan bahkan diberikan panggungnya sendiri, lihat, rata-rata jauh lebih bahagia tanpa menyampingkan tugasnya sebagai seorang ibu di rumah, karena dia dapat support system, dapat tambahan energi lebih dari suaminya yang memberikan kesempatan buat dia bertumbuh. Nah, ciri istri yang bahagia itu cerewet bawel. Saya bilang, beruntung dan berbahagialah ketika istri Anda cerewet bawel, artinya waras. Iya benar. Jangan bilang cerewet amat sih jadi orang, jangan. Justru yang bikin dia jadi cerewet itu yang dengan semuanya. Itu waras dia sehat secara mental. Ya, beda halnya sama istri yang sering di rumah. Berkutatnya apa? Dapur, kamar, anak-anak, mainan anak-anak yang gak beres, maka kita harus punya effort lebih. Ngapain? Menyenangkan dan membahagiakan istri. Karena istri itu bukan hanya mesin penghasil anak kok. Bukan. Dia manusia yang harus dibahagiakan juga. Dia tidak bisa membahagiakan dirinya keluar. Kenapa? Karena ada kewajiban anak-anak yang harus dipegang sama dia. Maka kita sebagai seorang laki-laki punya kewajiban untuk membahagiakan dia. Bagaimana caranya? Duduk, dengar dia, dengarkan cerita dan keluh kesahnya. Ternyata di situ kita tertidur 5 menit kemudian, itu jauh lebih baik daripada kita membisu di dalam rumah. Betulan, demi Allah. Kita ngedengerin di atas kasur ya, cerita dari istri kita, pokoknya berceloteh dia dari A sampai Z, tiba-tiba
dia akan ngomel, ih apa sih malah tidur gitu kan. Tapi dia akan sadar bahwa suami saya sudah capek. Saya bersyukur dia masih mau mendengarkan cerita dari saya. Itu gak kedengaran sama kita karena kita tidur. Tapi itu diucapkan oleh seorang istri, baik secara langsung ataupun terlintas di pikiran dan hati dia. Dia mengapresiasi suaminya. Dia berterima kasih kepada Allah karena suaminya masih mau menjadi seorang pendengar. Gitu. Makanya ini, saya berharap teman-teman yang beraktivitas sendiri dan dan istrinya ada di rumah, ketika sampai di rumah, tinggalkan semua pakaian aktivitas kita di luar. Senangkan istri kita, bahagiakan dia, pegang anak kita, jadilah pendengar buat dia. Saya tahu capek, kalau nggak mau capek, mati. Seriusan, tidur sepanjang hari capek, kerja setiap hari capek, dari pagi ketemu pagi kerja capek. Iya kan, ngomong anak, ngurus anak, capek. Bayangin teman-teman. Makanya kadang saya suka, oh masya Allah, suami soleh tuh gendong anak kan, langsung beb. Saya selalu berseloroh begini kepada para suami. Coba deh ya, sekali-kali tukar peran 24 jam aja. Istri suruh keluar rumah, ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya, kasih ATM-nya, suruh main, suruh healing, suruh shopping. Kita di rumah urusin anak 1, 2, 3, 5. Saya yakin setengah hari sudah bendera putih berkibar. Karena nggak akan mampu. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita yang paling capek di luaran. Ada wanita yang lebih capek daripada kita, yang dia bangun sebelum kita bangun dan tidur setelah kita tidur. Siapa? Ustaz, istri saya pengecualian Ustaz. Dia tidurnya pelor, dia bangunnya kebluk. Susah bangunnya. Mau. Kenapa dia susah dibangunkan? Karena bisa jadi ada kebiasaan dari orang tuanya dulu. Kenapa tidurnya lebih mudah? Karena dia sudah lelah dengan semua aktivitas di rumah. Sederhana sebetulnya. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, pernah dengar cerita Nabi tertidur di depan pintu rumahnya? Tidak tidur, nggak lagi diketok pintu. Kenapa? Karena Nabi tahu istri sudah tertidur. Kenapa Nabi memaklumi itu? Karena dia tahu bahwa istri tercintanya sudah lelah dengan aktivitas di dalam rumah. Nabi tidur di depan pintu rumahnya, dinginnya luar biasa, dan ketika Nabi bangun, coba tubuhnya penuh dengan debu padang pasir, teman-teman. Kalau kita kan tidur di sini kan masih keramik ya, itu padang pasir. Coba. Jadi saya berharap wasiat saya bukan cuma buat Mas, tapi buat saya secara pribadi, buat teman-teman semuanya juga yang beraktivitas di luar rumah, intensitasnya lebih banyak sendiri daripada sama pasangan. Maka saat pulang ke rumah, hibur dan senangkan hati istri Anda. Itu pertama. Yang kedua, saya ambil pelajaran dari kisah beliau, jadi pelajaran buat kita semuanya. Teruslah belajar untuk menjadi suami qawwamah dan teruslah belajar untuk menjadi istri yang sholihah. Karena modal nikah itu nggak cukup hanya cinta dan status sosial atau pekerjaan. Karena ada kisah di zamannya Nabi SAW, seorang sahabat anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harisah, yang dinikahkan oleh Nabi kepada sepupunya sendiri, yaitu Zainab binti Jahsh. Yang kemudian Zainab ini menjadi istrinya Nabi SAW. Nabi punya dua istri yang bernamanya Zainab. Zainab binti Jahsh dan Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah dikenal sebagai Ummul Masakin, ibu-ibunya orang miskin. Karena saking cintanya sama orang-orang miskin, fakir, dan orang-orang yang tidak mampu. Nah, pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab ini, ulama sepakat kurang lebih masanya 1 tahun. Pertanyaannya sederhana. Kenapa? Ini orang terbaik di zaman Nabi, anak angkatnya Nabi, plus sepupunya Nabi bisa bercerai. Satu, kita bicara takdir, yes, bicara takdir, itu takdirnya Allah. Tapi yang kedua yang paling utama bukan tentang kenapanya, tapi apa pelajarannya. Apa pelajarannya? Bahwa ternyata soleh dan solehah saja menjalani rumah tangga itu tidak cukup. Butuh ilmu yang menjadi amal soleh, amal yang meningkatkan keimanan, keimanan yang menjaga kita dari kemaksiatan, kezoliman terhadap pasangan, dan itulah predikat suami istri yang bertakwa di sisi Allah.
maka dimulai dari belajar, cari ilmu. Kalau susah cari majelis tentang keluarga di Kebumen, buka YouTube, silakan buka YouTube atau live di media sosial, Instagram kah, TikTok kah, dan lain sebagainya. Manfaatkan itu menjadi sumber pahala dan kebaikan buat kita semuanya. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, kita butuh doa. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya bukan hanya itu. Nabi itu mengajarkan doa sebelum meminta apa yang menjadi hajat kita, pastikan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sebut keterbatasan diri kita. Ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang sangat terbatas. Saya lemah, saya fakir, saya banyak melakukan kemaksiatan, dan saya tahu ya Allah, suami saya, istri saya bukan hanya nikmat yang harus saya syukuri, tapi juga menjadi ujian yang harus saya sabari, karena saya menikahi seorang hamba-Mu yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Maka izinkan saya untuk bisa melapangkan hati saya dalam bersabar dan bersyukur, dan senantiasa jaga pasangan saya dalam hidayah, sehingga dia terjaga dalam kebaikan-kebaikan yang Kau ridhoi. Suka mendoakan suami istri begitu enggak? PR makanya. Bukan cuma ya Allah kasih saya kekayaan, mudahkan usaha saya biar saya bisa membahagiakan istri saya. Kalau pas lagi nggak bisa membahagiakan, kita nggak siap karena doanya cuma pengen membahagiakan. Betul kan? Doa yang saya sampaikan tadi minta taufik dan hidayah kepada diri kita dan juga pasangan. Ketika kita satu sama lain bisa saling membahagiakan, rezeki datang berupa materi. Karena Allah sudah hadirkan rezeki sakinahnya, rezeki berupa ketenangan, kenyamanan. Saya sama istri bukan berarti tidak pernah berantem. Kami punya prinsip, kalau tidak bisa diselesaikan hari ini, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan prinsipnya jangan pernah ada yang keluar dari rumah. Itu prinsip kami. Karena kalau keluar rumah, nanti lakinya keluar rumah diintilin sama kuntilanak syar'i. Istrinya keluar rumah, nanti datang buaya rambutnya hitam. Wujudnya teman, bestie, curhat nulis di media sosial. Sis, kenapa? Nah, itu setannya datang. Setan tapi wujudnya manusia. Maka tetaplah tinggal di rumah. Kalau perlu waktu, maka salinglah memberikan waktu. Kalau masalahnya belum selesai dan harus keluar rumah, maka berangkatlah berdua. Berangkatlah berdua. Jangan dibiarkan sendiri. Tanya sama istri saya. Hari ini lagi bergesekan sama istri saya, misalnya. Belum selesai, tapi saya ada jadwal ngisi kajian. Saya ajak istri pulang selesai ngasih kajian, lupa sama masalah. Betul saya? Lupa masalahnya. Saya sering bercanda, tadi kan ayah lagi ngambek sama bunda. Masa dicubit sama bunda? Dicubit sama istri, apa sih? Bunda minta maaf. Jadi lucu, seru akhirnya. Pastikan tetap di rumah dan jangan keluar sebelum selesai. Kalaupun harus keluar rumah, maka keluarlah secara bersama. Jadi teman-teman semuanya, kenapa? Karena di dalam rumah itu kan kita saling membayangkan kebaikan dari pasangan kita. Coba yang biasanya ngobrol, biasanya berinteraksi, biasanya bercanda, tiba-tiba hari itu diam-diaman, awkward jadinya, aneh jadinya, kaku jadinya. Jadi mau nggak mau menurunkan ego kita. Bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi siapa yang di lapangan hatinya diberikan taufik oleh Allah untuk memulai lebih dulu meminta maaf. Itu yang paling penting. Dan itu butuh dengan doa. Jadi 3, 1, apa tadi? Saya lupa. Yang pertama tadi apa mas? Hibur hati istri kita yang intensitas waktunya lebih banyak di rumah daripada di luar bersama dengan kita. Yang kedua, belajar ilmu agama bersama, biar gelasnya sama terisi. Jadi nggak ada lagi istri di rumah tuh kan apa gitu. Atau istri yang tiba-tiba habis ngaji pulang ke rumah mendadak jadi ustazah. Banyak kan yang begitu? Banyak. Nanti. Suami nggak bisa dibegituin mbak. Nggak bisa. Terus yang ketiga, doa, saling berdoa, doa dan mendoakan kebaikan yang Allah ridhoi.
Doanya itu kayak kita lagi cerita gitu sama teman. Kan kalau cerita sama teman kan asik ya, seru. Bro, tahu nggak gitu kan? Gue sadar sebenarnya gue tuh salah gitu kan. Tapi gue masih gengsi buat minta maaf sama istri gue. Kan ada yang cerita begitu. Sama Allah bilang, ya Allah, saya sadar saya salah. Tapi nggak tahu kenapa masih ada gengsi dalam hati saya ini. Ya Allah, tolong berikan taufik dan hidayahmu sehingga gengsi ini berganti menjadi sebuah kepedulian terhadap istriku. Ya, ceritanya seru gitu sama Allah tuh. Jadi doanya asik sama Allah tuh. Kenapa? Allah itu sebetulnya tahu apa yang menjadi kemauan kita. Jadi berdoa itu bukan ngasih tahu Allah apa yang kita mau, tapi berdoa adalah mengikatkan hati kita kepada Allah, betapa perlu dan butuhnya kita kepada Allah. Itu doa. Di satu, bahagiakan istri yang intensitas waktunya lebih banyak di rumah. Banyak di sini istri yang lebih di rumah? Hampir rata-rata mendampingi suami di luar ya. Iya. Aktivitas sendiri. Atau punya aktivitas sendiri. Iya. Oke. Kalau beliau kan memang istrinya di rumah ya Mas ya. Memang fokus di rumah. Bahagiain. Jangan cuma pengen dingetin. Iya. Mungkin bahasanya agak sedikit keras ya. Gini. Jangan biarkan istri kita cuman ngangon anak aja. Karena dia pun manusia. Sesekali ajak keluar, kita yang lindung anak, dia yang bebas berkeliaran tawaf dimanapun tempatnya. Sudah. Gitu. Karena gini Mas, nyenengin istri itu bukan tentang seberapa mahal yang kita berikan. Itu bonus yang urutan kesekian. Yang paling utama yang diinginkan oleh seorang istri adalah ketika dia bisa keluar dari rumah bersama dengan orang yang paling dia cintai, suaminya. Walaupun cuma jajan di pinggir jalan mie ayam 15 ribuan. Oh iya, ya kalau di sini Malindo kan kejauhan loh Mbak. Apalagi Cilacap loh Mbak, kasihan. Habis di bensin jadinya. Jadi itu konsep sederhananya. Harus ditanamkan di alam bawah sadar kita. Bahwa istri itu sebetulnya nggak butuh barang mewah. Karena apa? Barang mewah itu urusannya nanti. Itu belakangan. Yang paling penting adalah saya ngerasa bahagia, saya ngerasa diapresiasi, saya ngerasa nyaman, keberadaan saya diakui oleh suami saya dan suami saya memperlakukan saya selayaknya seorang perempuan. Itu yang dimaksud sama istri. Jadi kita hadir, bukan cuma ada sebagai seorang suami. Kebanyakan kan ada secara fisik tapi tidak hadir menemani dan mendampingi istri kita. Itu bahaya. Kenapa perceraian banyak terjadi di Indonesia? Jawabannya sederhana. Ketidakharmonisan. Dari mana ketidakharmonisan ini muncul? Dari komunikasi yang buruk. Artinya komunikasi kita suami istri bukan hanya "Mah, aku pulang, Mah, aku makan, Mah, aku mau istirahat." Bukan tentang itu. Tapi ketika kita dalam kondisi santai, sayang, ingat gak? Dulu waktu kita pacaran, kita kan pernah lewat di satu jalan, ada mie ayam, kayaknya enak karena waktu itu rame. Yuk kita pengen kesana. Itu komunikasi. Sehingga karena sering intens ya kita ngobrol sama pasangan kita, level komunikasi kita sampai pada yang tahapan puncak. Apa? Mengerti tanpa bicara, paham tanpa mengerti tanpa berkata, paham tanpa bicara. Bisa nggak gitu? Susah. Butuh pembiasaan akhirnya. WA. Pintar masuk dulu. Karena bahasa komunikasi Nabi SAW beserta dengan istri-istrinya sudah pada tahap itu. Aisyah mengisyaratkan bahwa malam itu waktunya Rasulullah tinggal di rumahnya dengan parfum. Kan nggak bilang lagi, ya Rasulullah malam ini di rumah aku ya. Enggak, pakai parfum. Dan Nabi paham. Kodenya. Nah, itu isyarat yang sebetulnya sudah rutin dan sering dilakukan oleh seorang istri. Kapan? Tiba-tiba dia nyuci dan masak, ini beradu kencang. Nyuci piring. Ya, itu kan isyarat goib sebetulnya dari seorang istri. Suaminya nggak peka, dia pekok.
makanya nggak paham, ya kan? Atau lagi masak, sutil sama wajannya beradu, sambil gendong anak, iya. Suaminya di sofa cuma opo toh bu berisik, wah bener pak kok atau begitu, gitu. Karena kalau apa yang harus dilakukan? Itu kan komunikasi yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya, Mas, aku tuh lagi lelah dan capek. Bo ya bantuin kalau nggak bisa ngajak aku keluar jajan. Betul kan? Tapi suaminya nggak ngerti, malah dia asik-asikan tidur, nonton YouTube ketiduran, nonton bola ketiduran, gitu kan? Dia biarkan istrinya capek dan tanpa memberikan apresiasi apapun. Itu bertumpuk, jadi emosi yang suatu saat akan meledak dan merusak rumah tangga. Itu ketidakharmonisan. Komunikasi yang baik. Makanya komunikasi baik itu dibangun di atas komitmen bersama untuk apa kita berumah tangga. Temukan jawabannya itu masing-masing. Kalau kita menikah, adik berharap Mas bisa membahagiakan adik, salah besar. Karena Mas terbatas, pasti adik kecewa. Tapi ayo sama-sama kita luruskan niat dan visi kita menikah. Bahasa ibadah itu terlalu klasik. Definisi dari ibadah itu adalah ayo kita saling membahagiakan satu sama lain. Jadi bukan meminta hak, tapi melakukan kewajiban. Karena konsep rumah tangga itu bukan take and give, tapi giving and giving. Berikan, dan beri. Kenapa? Karena konsep cinta di dalam Al-Quran itu, Quran surat 80 ayatnya 27, cinta itu benih. Yang namanya benih, buat teman-teman yang mungkin punya olahan pertanian, coba benih kan ditanam, itu giving. Kemudian dirawat, dipupuk, diberikan air, ya kan? Itu giving. Dibersihkan dari hama, itu giving, iya kan? Semakin banyak kita memberi kepada pasangan kita, nanti lihat hasil pertaniannya pasti yang terbaik. Nah, itu yang saya lihat dari istri saya, teman-teman semuanya. Dia menjalankan, walaupun waktu itu belum paham tentang ilmu itu dan kami pun belum paham, ya. Ternyata itu yang dilakukan sama istri saya terhadap diri saya. Dia memberikan semuanya, waktunya, tenaganya, sabarnya, syukurnya, buat mendampingi saya yang jatuh bangun dalam proses menapaki kehidupan yang sebentar ini. Sekarang saya nggak akan pernah malu dan nggak akan pernah sungkan membesarkan hati dia bahwa memuji tidak ada yang lebih sabar setelah ibu saya kecuali istri saya. Itu buat saya kan. Karena dia sudah menanam semuanya, dia rawat selama ini dengan air matanya, kasih sayangnya, kesabarannya, pengertiannya, doanya, ya. Yang sekarang kami pun masih terus belajar. Saya memberikan akhirnya versi terbaik diri saya untuk diri dia. Walaupun saya tahu masih banyak kekurangan dari dalam diri saya sebagai seorang suami. Intinya itu saling membahagiakan. Itu konsep ibadah. Artinya nyenengin istri ada pahalanya, nyenengin suami ada pahalanya, ngehibur istri ada pahalanya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, semoga bisa meminimalisir tingkat perceraian di Jawa Tengah yang merupakan ranking ketiga setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan kemudian Jawa Tengah. Se-Indonesia loh ya. Jadi semoga itu bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsir. Sudah masuk waktu zuhur, kita berjamaah teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyaman wa siyamakum. Semoga Allah menerima segala amal saleh kita selama bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih banyak Mas Pras sebagai ketua IBF Kebumen dan tuan rumah. Mas Awam buat silaturahminya yang masya Allah. Kalau boleh saya makin sering kesini, saya senang. Karena saya pengen belajar sama beliau, teman-teman. Saya lagi belajar diem-diem sama Mas Awam tentang bisnis. Karena saya mau berbisnis juga. Apa itu ya nanti lah gitu ya. Gitu. Cuman doakan semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan. Amin. Dan bisa menjadi wasilah kebaikan. Amin. Untuk, kalau saya nyebutnya bensin dakwah. Kalau dari bensinnya kan kendaraan dakwah tidak akan jalan, ya kan? Teman-teman sudah sedang berdakwah dengan bagiannya masing-masing.
Dan insya Allah saya berazam dan saya berjanji di hadapan teman-teman semuanya, kita bersaudara di dunia dan insya Allah bertetangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bertemu saya di surga, tolong cari saya juga. Semoga ini bisa menjadi wasilah kebaikan. Alhamdulillah. Adan Allah wa yakum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat afiat, istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan, dan rumah tangganya sakinah dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.